Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya Raffi Ahmad Razak dari Razaker. Dan di video kali ini kita akan membahas sesuatu hal yang cukup sensitif, yaitu tentang awal mulanya kenapa Amerika dan Israel menyerang Iran. Oke, dan sebelumnya karena masih belum terlalu jauh dari Lebaran, izinkan saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, syamana wa syamakum, minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Dan teman-teman, sebelumnya saya juga ingin intermezzo dulu ya sebelum kita ke topiknya. Karena saya sudah kurang lebih 1 tahun tidak ngonten di channel Razaker ini. Alasannya karena in real life saya switching karir dan butuh adaptasi lah untuk di karir baru ini. Karena memang bidangnya sangat berbeda dengan yang sebelumnya, sehingga butuh manajemen waktu, dan alhamdulillah setelah setahun menjalaninya, saya sudah mulai bisa konten lagi karena sudah mulai bisa ngatur waktunya. Kayak gitulah kurang lebih ya teman-teman. Dan langsung aja kita masuk ke topiknya. Karena jujur saya juga bikin konten ini, bikin lagi ya istilahnya, tertrigger karena memang situasi geopolitik yang memanas ya teman-teman. Padahal kemarin dimulai dari puasa, sekarang lebaran masih belum ada reda-redanya juga ini. Karena gini teman-teman, sebenarnya kalau kita lihat Amerika dan Israel ini berambisi untuk menyerang Iran, itu bisa dilihat dari berbagai perspektif. Ada dari perspektif ekonomi, ada dari perspektif sosial dan budaya, ada dari perspektif agama bahkan. Tapi karena memang di channel ini adalah membahas tentang ekonomi ya, terutama ya teman-teman, dan saya juga takut salah nyebut kalau berbicara mengenai sosial dan budaya ataupun apalagi tentang agama gitu, kan bakal banyak diprotes lah kayaknya. Jadi saya ingin bahas ini secara ekonomi aja dulu ya teman-teman. Oke, jadi kita mulai dulu. Ini sebenarnya ada hubungannya dengan yang disebut dengan Board of Peace dan juga penyerangan Venezuela di awal tahun 2026 ini. Jadi teman-teman, kalau teman-teman nggak tahu, Amerika adalah negara yang konsumsi bahan bakarnya itu nomor 1 di dunia. Jadi adalah konsumen terbesar bahan bakar sedunia. Dan permasalahannya adalah Amerika bukanlah negara nomor 1 yang memiliki cadangan minyak terbesar di dunia. Jadi dengan kata lain, supply-nya Amerika itu kurang dibandingkan demand-nya negara itu sendiri. Makanya Amerika itu sebelumnya melakukan beberapa kerjasama bilateral atau multilateral mengenai energi, terutama bahan bakar minyak ini. Dan salah satunya itu dengan Indonesia. Tapi makin kesini makin kurang nih cadangan minyaknya. Akhirnya untuk mencari sumber-sumber baru, Amerika ini tadinya berusaha diplomatis dulu, tapi ternyata negara-negara yang berusaha diplomatis ini tidak ingin bekerja sama dengan Amerika. Akhirnya dilakukan langkah yang represif, diserang. Korban pertamanya adalah Venezuela. Jadi Venezuela ini adalah negara yang bisa dibilang rakyatnya itu benci sama presidennya, Maduro itu. Sehingga pada saat Amerika intinya mengakhiri Maduro ini, warganya itu malah senang. Padahal kita gimana ya, yang namanya negara itu kepala negaranya hilang begitu saja, itu bisa sangat mengguncang keadaan internal negaranya. Makanya Venezuela sekarang bisa dibilang sangat struggle untuk kembali lagi menjadi Venezuela sebelumnya. Dan Amerika memanfaatkan kesempatan ini dengan menawarkan berbagai macam hal. Sebagai barternya itu adalah energi mereka atau cadangan minyak bumi Venezuela yang bisa dibilang salah satu yang terbesar di dunia. Kenapa saya bahas Venezuela dulu? Karena ini ada hubungannya dengan Iran. Lalu negara lagi yang tidak memiliki hubungan bilateral dengan Amerika namun memiliki cadangan minyak bumi yang sangat besar adalah Iran. Dan Iran tidak hanya punya minyak bumi teman-teman, tapi juga punya cadangan uranium atau bahan baku nuklir. Dan Amerika ini sangat nafsu ya istilahnya melihat cadangan yang sangat besar ini untuk diambil ke negaranya. Nah, permasalahannya Iran tidak selemah itu teman-teman. Iran itu salah satu negara dengan militer terkuat di dunia. Iran juga negara yang sangat tertutup teman-teman. Jadi kalau kita bicara tentang sejarahnya, Iran
itu dulu adalah negara yang sangat dekat bekerja sama dengan Israel maupun Amerika. Namun pada saat setelah revolusi Islam Iran, akhirnya mereka memutuskan kerjasama tersebut. Dan dari situ mulai terdampak tuh Amerika maupun Israel dari segi berbagai hal ya. Karena Iran, walaupun negaranya tertutup, teknologinya cukup maju. Mereka udah punya berbagai persenjataan yang lengkap untuk bertahan. Mereka swasembada energi, teman-teman. Makanya ini menjadi negara yang ibarat kata sangat ideal untuk dikuasai. Permasalahannya, Amerika ini tidak memperhitungkan bahwa Iran bisa melawan. Berbeda dengan Venezuela, yang memang kepala negaranya itu dibenci oleh rakyatnya. Iran, kepala negaranya yang sudah almarhum sekarang, Khamenei, itu dicintai oleh masyarakatnya. Kenapa? Karena beliau adalah salah satu pelopor revolusi Islam di Iran. Walaupun memang kalau kita berbicara agama ya, Iran itu Islamnya lebih ke Syiah. Bukan lebih ke, tapi emang Syiah, sedangkan kan kita mayoritas itu Sunni. Makanya Iran tuh berada di posisi yang cukup terjepit. Secara keyakinan mereka tidak begitu senada dengan masyarakat Arab pada umumnya, atau masyarakat Muslim pada umumnya. Dan juga secara non-agama, dia juga berada di titik geografis yang luar biasa menguntungkan gitu. Dan Iran pun punya sejarah yang sangat panjang sekali, teman-teman. Bahkan bisa dibilang peradaban pertama di bumi adalah di Iran atau Persia. Mungkin kita akan bahas dari sisi sana di video yang terpisah. Tapi intinya, Amerika ingin menyerang Iran ya karena sumber dayanya. Tapi Iran melawan, dan Iran punya cukup kekuatan untuk bahkan bisa dibilang memusnahkan balik baik Israel maupun Amerika itu sendiri. Makanya terjadilah perang yang sekarang berkepanjangan. Ekspektasi Amerika tadinya seperti Venezuela, 1 minggu selesai. Tapi ternyata Iran tidak semudah itu untuk ditaklukkan. Jujur, sebenarnya Indonesia adalah negara non-blok ya teman-teman. Dari dulu tuh, dari founding father kita tuh negara non-blok. Tapi memang langkah kemarin Pak Presiden Prabowo itu join ke Board of Peace itu membuat banyak kontroversi di masyarakat. Yang terlihat seperti kurang lebih kita sekarang ada di sisi Amerika. Padahal kalau teman-teman lihat di perang yang sekarang, Indonesia tuh nggak ngambil posisi manapun loh. Kita nggak ngebantuin Amerika nyerang Iran, dan kita juga nggak ngebantuin Iran nyerang Israel ataupun Amerika. Walaupun sangat disayangkan, memang kemarin itu baru banget ada 3 prajurit TNI yang gugur di Lebanon. Nah ini sebenarnya efek negatif dari yang namanya perang, teman-teman. Gak ada yang namanya perang yang membawa keuntungan bagi negara manapun. Karena memang pasti akan ada korban. Dan korban yang seperti ini, ya mau berapapun uangnya, nyawa itu gak bisa dibeli. Jadi harapan kita sih mudah-mudahan perang ini gak berkepanjangan. Ya harapannya itu ya, mudah-mudahan. Ya tapi kalau misalnya berkepanjangan, teman-teman, saya ingin mengajak teman-teman untuk bersiap-siap. Dan bagaimana cara mempersiapkan kita untuk menghadapi situasi yang nantinya fluktuatif ini. Mungkin saya akan bahas ini di video yang terpisah. Jadi intinya ini adalah video tentang mengapa terjadinya perang antara Iran, Israel, dan Amerika. Terima kasih teman-teman yang sudah sampai di akhir video ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa kasih likes, subscribe channelnya untuk mendengarkan saya menjelaskan mengenai beberapa topik-topik seperti ini dengan bahasa yang sederhana, dan juga share ke teman-teman semua agar literasi kita semakin meningkat. Nama saya Raffi Ahmad Razak dari Razakar. Izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.